Hai, nama saya Dan, dan dalam tutorial ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara mudah membuat situs web WordPress menggunakan Hostinger. Kita akan mulai dengan mendaftar di Hostinger dan mendapatkan harga terbaik untuk hosting WordPress Anda. Selanjutnya, saya akan membimbing Anda dalam mengatur domain dan menginstal WordPress. Kemudian saya akan menunjukkan cara mendapatkan akses gratis ke ratusan template situs web profesional yang sepenuhnya dapat disesuaikan dan ramah seluler. Anda juga akan belajar cara mudah menyesuaikan template-template ini menggunakan Elementor, pembuat halaman visual paling populer untuk WordPress. Semua yang kita gunakan dalam video ini gratis, kecuali hosting di Hostinger. Namun, jika Anda menggunakan tautan khusus di deskripsi video, Anda akan mendapatkan diskon eksklusif 10% untuk paket hosting Anda, penawaran yang lebih baik daripada yang Anda temukan bahkan di beranda Hostinger. Sekarang mari kita pilih paket hosting dan domain. Jadi untuk mendapatkan tambahan diskon 10% dan domain gratis, klik klaim penawaran. Di sini, kita bisa melihat paket-paket Hostinger. Meskipun paket bisnis menawarkan beberapa keuntungan, Anda selalu bisa upgrade nanti, dan semua yang saya tunjukkan di tutorial ini bisa Anda lakukan dengan paket premium. Jadi saya akan klik pilih paket. Di layar ini, Anda bisa memilih periode hosting Anda. Memilih 48 bulan akan menghemat uang Anda paling banyak karena mengunci harga ini, tetapi 12 bulan juga merupakan penawaran yang bagus untuk memulai. Anda tetap mendapatkan domain gratis, dan saya akan klik lanjutkan. Selanjutnya, daftar di Hostinger dengan membuat nama pengguna dan kata sandi. Setelah Anda mendaftar, masukkan alamat penagihan Anda, lalu informasi pembayaran Anda. Kemudian klik kirim pembayaran. Setelah Anda membayar, Anda akan diarahkan ke proses onboarding Hostinger. Untuk menghemat waktu dan melewati proses onboarding sementara, mari kita klik logo Hostinger di bagian atas sini dan langsung menuju ke dashboard Hostinger. Konfirmasi dengan mengklik tinggalkan, dan sekarang kita berada di dashboard Hostinger. Pada daftar tugas kita, Anda bisa melihat bahwa kita perlu memverifikasi email kita. Mari buka kotak masuk email kita di tab baru. Cari email dari Hostinger dengan subjek verifikasi alamat email Anda. Buka email tersebut, lalu klik verifikasi email. Itu akan menyelesaikan langkah verifikasi dan membawa kita kembali ke dashboard, jadi sekarang kita bisa menutup dua tab lainnya. Sekarang setelah kita memverifikasi email, kita resmi selesai menyiapkan hosting. Selanjutnya, mari kita pilih domain gratis kita, dan domain kita adalah nama dari website kita. Untuk website Anda, namanya bisa apa saja sesuai keinginan asalkan masih tersedia. Klik claim domain di sini. Idealnya, Anda memilih sesuatu yang singkat, mudah diingat, dan sebuah .com yang masih tersedia. Saya bahkan pilih Serp Tutorial 2 seperti Hostinger WordPress Tutorial, lalu klik cek ketersediaan. Ketika Anda menemukan yang tersedia, klik claim domain. Di sini, Anda mungkin diminta untuk memasukkan detail kontak Anda untuk mendaftarkan domain, dan setelah Anda melakukannya, penting untuk memverifikasi alamat email Anda. Mari kita lakukan sekarang agar tidak lupa. Buka kotak masuk email Anda sekali lagi. Temukan email baru dengan subjek verifikasi alamat email Anda untuk menggunakan domain Anda, lalu buka email tersebut. Kemudian klik verifikasi email. Setelah terverifikasi, Anda bisa menutup kedua tab ini. Sekarang setelah kita menyiapkan hosting dan memiliki domain, saatnya menginstal WordPress. Klik tombol lanjutkan di sini untuk memulai. Selanjutnya, kita ingin membuat sebuah website, dan jika diminta, klik lanjutkan pengaturan. Website Anda akan digunakan untuk Anda atau bisnis Anda, dan kita ingin membuat sebuah website. Klik berikutnya. Di sini, kita akan memilih untuk membangun dengan WordPress, lalu di layar berikutnya, Anda akan membuat detail login untuk akun WordPress Anda. Ini adalah akun yang akan Anda gunakan untuk mengelola website Anda. Klik berikutnya. Di sini, saya akan memilih buat situs kosong. Jangan khawatir jika tampilan layar ini sedikit berbeda untuk Anda, atau jika Anda diminta memilih tema untuk melanjutkan. Saya akan menunjukkan cara mengganti tema nanti. Jadi untuk sekarang, pilih tema default jika Anda tidak melihat tombol situs kosong. Pada layar ini, setelah kita ingin memilih domain yang baru saja kita daftarkan, jadi saya akan memilih milik saya dari menu drop-down. Lalu Anda ingin memilih pusat data yang paling dekat dengan audiens Anda. Pengaturan default biasanya sudah cukup di sini, jadi saya akan membiarkannya seperti itu. Setelah itu dipilih, saya akan klik install WordPress, dan biasanya ini hanya memakan waktu beberapa menit saja. Bagus, sekarang kita sudah sampai di dashboard admin WordPress. Ini adalah back-end situs web Anda, tempat Anda akan datang ketika ingin melakukan perubahan, menerbitkan halaman, atau menginstal sesuatu yang baru. Anda akan mendarat di bagian Hostinger ini, jadi mari kita klik dashboard, lalu home. Sebelum kita mulai mendesain, mari kita bersihkan tile dan pesan-pesan ini agar dashboard admin WP Anda bebas dari kekacauan. Saya akan menutup banner sambutan, lalu saya akan membuka opsi layar. Di sini, saya akan menghapus centang semua elemen layar. Anda selalu bisa menambahkannya kembali nanti jika mau.
Lalu saya akan menutup opsi layar saya. Hal penting berikutnya yang harus kita lakukan adalah menginstal tema yang akan memberikan struktur dasar pada situs web kita. Tema mengatur warna, font, dan tata letak, dan kita akan menginstal tema gratis populer bernama Astra. Dari dashboard kita, arahkan kursor ke Appearance, lalu klik Themes. Kemudian klik Tambah Tema. Jika Anda tidak melihatnya di sini, Anda bisa mencarinya di kanan atas. Saya akan mengetik Astra, lalu arahkan kursor ke sana dan klik Install. Setelah selesai diinstal, klik Aktifkan. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cara mendapatkan akses ke ratusan template situs web gratis yang sepenuhnya dapat disesuaikan menggunakan plugin. Plugin bekerja seperti aplikasi untuk situs web Anda. Plugin menambahkan fitur baru persis seperti aplikasi di ponsel Anda. Klik pada plugin, lalu naik ke tambah plugin. Cari plugin untuk template pemula. Jika Anda melihat yang ini, Anda dapat mengeklik install sekarang. Setelah selesai diinstal, klik aktifkan untuk membuka template pemula. Di sini, klik buat dengan template. Jika Anda tidak melihat Elementor sebagai suatu pilihan, silakan lihat video yang tertaut pada kartu di kanan atas, yang akan menunjukkan kepada Anda cara memperbaikinya. Lalu pilih Elementor sebagai pembuat halaman kami. Template permulaan memungkinkan Anda membuat dan mengedit halaman menggunakan alat seret dan lepas yang sederhana. Ini memberi Anda banyak desain siap pakai untuk dipilih, dan kita akan menggunakan salah satu yang benar-benar gratis. Sekarang, mari kita pilih template untuk situs web Anda. Template memberikan Anda tata letak lengkap dengan halaman-halaman yang sudah didesain. Jadi, apa perbedaan antara tema dan template? Tema, seperti Astra, mengatur tampilan keseluruhan dari seluruh situs web Anda, seperti font, warna, dan tata letak. Template yang hanya mengatur tata letak dari satu halaman tertentu, seperti halaman beranda atau halaman tentang. Anda tetap bisa mengubah apapun nanti, tetapi memilih template yang bagus memberi kita titik awal yang baik. Saat Anda menggulir, Anda akan melihat beberapa di antaranya yang diberi tanda premium, dan jika Anda mengklik salah satu, Anda bisa melihat pratinjau. Jika Anda belum yakin, klik X ini untuk kembali ke halaman sebelumnya. Anda bisa menjelajah berdasarkan kategori jika itu membantu, tapi yang satu ini menarik perhatian saya tadi, jadi saya akan memilihnya. Jika Anda sudah memiliki logo situs, Anda bisa mengunggahnya di sini, tapi saya akan tunjukkan caranya nanti jika Anda belum punya. Lalu Anda juga bisa memilih pasangan font dan palet warna di sini. Jika sudah siap, klik lanjutkan. Alih-alih memilih fitur, saya akan klik lewati langkah ini, dan saya akan lewati serta lanjutkan di sini. Dan terakhir, pastikan Anda memahami, lalu klik kirim, dan bangun situs web saya. Situs web Anda mungkin hanya membutuhkan beberapa menit untuk dibangun. Setelah selesai, klik di sini untuk mengunjungi situs web Anda. Dengan template yang sudah terpasang dan situs Anda sudah dibuat, Anda bisa menjelajah dan menavigasi, tapi sekarang saatnya menggunakan Elementor Page Builder untuk mengubah apa yang ada di situs web Anda. Elementor adalah pembuat halaman visual. Itu berarti Anda bisa mengklik sesuatu, seperti teks atau gambar, dan langsung mengubahnya di layar. Anda bisa menutup tab ini, dan di bilah admin WordPress, klik Edit dengan Elementor. Saya akan membimbing Anda melalui setiap langkah menggunakan Elementor agar Anda merasa percaya diri mengedit situs Anda kapan saja. Setiap halaman disusun ke dalam kontainer-kontainer. Jika kita mengarahkan kursor ke bagian-bagian ini, kita bisa melihatnya diberi garis tepi berwarna magenta. Dan kita juga memiliki pegangan kontainer di sini. Panel struktur ini sangat membantu untuk memilih kontainer dengan cepat di halaman kita. Dan jika Anda mengaktifkan atau menonaktifkan visibilitas kontainer, itu bisa membantu Anda mengidentifikasinya. Saya akan menyembunyikan panel struktur untuk sementara dengan menggunakan Command I pada keyboard Mac atau Ctrl I pada keyboard Windows. Izinkan saya menggulir ke bawah. Dan untuk menambahkan kontainer baru, arahkan kursor ke kontainer yang sudah ada, lalu klik icon plus ini. Itu akan menampilkan opsi untuk menambahkan konten baru. Untuk memindahkan sebuah kontainer, arahkan kursor ke kontainer yang sudah ada hingga muncul pegangan kontainer, lalu seret ke posisi baru di halaman. Untuk menghapus kontainer apapun, cukup klik pada tanda X. Kontainer menampung elemen-elemen yang membentuk isi halaman seperti judul, teks, tombol, gambar. Jika saya membuka kembali panel struktur saya dengan Command I, kita bisa melihat elemen-elemen yang bersarang di dalam kontainer di sini. Mari kita lihat bagaimana cara mengedit elemen-elemen ini. Untuk mengedit teks tersebut, cukup pilih teks apapun di halaman dan langsung ubah teksnya. Kita juga bisa mengedit teks di sini, di sebelah kiri. Saat kita mengeklik gaya, lalu mengeklik edit tipografi, kita dapat mengedit gaya elemen teks ini dan kita memiliki banyak kendali atas pengaturan yang berbeda. Cara kerjanya sama dengan tombol kita. Klik tombol ini dan Anda dapat membuat perubahan di sini di sebelah kiri. Saya akan mengubah teksnya menjadi lihat tujuan. Dan tentu saja Anda juga dapat menata tombol Anda.
Saya akan mengubah warna font tombol saya di sini. Untuk mengubah gambar, cukup klik pada gambar, lalu pilih-pilih gambar di sebelah kiri, dan unggah gambar baru Anda di sini. Saya akan memilih berkas baru, dan setelah selesai mengunggah, pilih lagi. Pada tab gaya di sisi kiri, Anda memiliki banyak opsi untuk membuat perubahan pada posisi dan perataan gambar Anda. Untuk membuat perubahan pada halaman lain di situs web kami, klik menu tarik turun halaman di bilah atas dan pilih halaman lain. Setelah kita berada di halaman baru, kita bisa mengedit elemen dengan cara yang persis sama. Untuk menambahkan halaman baru sepenuhnya ke situs web kita, buka tab baru dan ketikkan domain Anda. Saat Anda masuk ke akun WordPress Anda akan dapat melihat bilah admin WP di bagian atas sini. Di bilah admin WordPress, klik baru, lalu halaman. Di sini, kita bisa mengganti nama halaman kita dan kemudian klik terbitkan. Jika kita melihat halaman kita, untuk saat ini masih sangat sederhana. Untuk mengedit halaman baru ini, klik edit halaman, lalu edit dengan Elementor. Kemudian Anda bisa menggunakan fitur drag and drop untuk membangun halaman Anda dengan menyeret widget yang ada di sebelah kiri. Saya bisa menambahkan dan kemudian mengedit sebuah judul. Lalu saya bisa menambahkan elemen lain, dan saya bisa menyeret gambar, kemudian saya bisa mengunggah gambar baru di sana, persis seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Untuk mempercepat proses secara drastis, Anda juga bisa mengimpor template dari perpustakaan template. Gulir ke bawah dan klik icon Starter Templates, lalu temukan halaman yang ingin Anda impor. Jika Anda mau, Anda bisa melakukan pencarian. Saya akan mengetik outdoor, pilih salah satu yang Anda suka, lalu klik import template. Setelah proses impor selesai, hapus kontainer yang tidak Anda perlukan, lalu Anda bisa mempublikasikan perubahan dan melihat pratinjau halaman Anda jika diinginkan. Sekarang, halaman baru ini belum bisa ditemukan di menu navigasi kita. Untuk menambahkannya, klik sesuaikan, pilih menu, lalu menu utama. Kita bisa klik tambah item, lalu kita bisa memilih halaman baru kita untuk menambahkannya ke menu, dan kita bisa mempublikasikan sekali lagi. Terakhir, mari kita lihat bagaimana cara mengedit header dan footer. Saat kita masih berada di bagian kustomisasi ini, arahkan kursor ke ikon pensil dan klik untuk mengedit elemen header kita. Ikon luar akan memungkinkan kita mengubah tinggi header. Jika kita mengklik ikon edit bagian dalam, kita bisa mengubah atau mengatur ulang elemen header lainnya. Untuk mengganti logo, misalnya, Anda dapat dengan mudah mengklik opsi ganti gambar dan kemudian mengunggah logo baru yang Anda inginkan. Best downloading or part. Dan footer website Anda bekerja dengan cara yang sama. Jika kita menggulir sampai ke bagian paling bawah, kita bisa klik ikon pensil itu dan itu akan memungkinkan kita mengedit elemen footer seperti yang kita lakukan pada header. Sekarang Anda sudah tahu cara mengatur situs WordPress Anda dengan Hostinger dan Anda bisa menyesuaikan konten situs Anda menggunakan Elementor. Jika Anda belum mengikuti dari awal, ingat bahwa menggunakan tautan di deskripsi akan memberi Anda diskon tambahan 10% untuk hosting di Hostinger. Terima kasih sudah menonton.